Kembali lagi bersama saya di 1 Second Motovlog. Di video kali ini aku mau nge-review knalpot Pekajaman yuk. Pekajaman yang aku pakai di Maxi ini. Ini Pekajaman tuh full system. Pekajaman ini full system, special request buat spek 200cc. Jadi untuk bedanya, kan ada yang tanya tau, bang bedanya sama knalpot Pekajaman yang direview kemarin sama yang sekarang tuh apa? Yang pertama dari segi bentuk itu udah beda ya. Jadi untuk bentuk yang sekarang itu menyesuaikan, atau kemarin tuh temanku tuh ngemal buat disamain sama dos muffler yang aku pakai sebelumnya. Kayaknya udah pernah aku review ya. Silincernya kalau header itu udah pernah belum ya? Kayaknya udah, aku lupa ya. Kayaknya udah pernah aku review. Nah, untuk speknya itu niru kayak gitu, tapi bedanya tuh apa sama dos? Bedanya sama yang dos itu dari segi saringan silincer itu, saringan silincer itu. Kalau yang dosnya itu kan saringannya full ya, saringannya full. Kalau ini saringannya tuh setengah. Bedanya apa bang? Bedanya di segi suara tentu udah beda banget. Kalau yang dos itu agak ademan dikit, kalau yang ini bacot, udah bacot gitu aja. Tapi enak, masih enak buat harian, enggak yang sebacot CP3 lah, enggak yang sebacot CP3 itu. Ini masih umum lah, roda umum sidik. Tapi ya kalau untuk desa harian keluar pergi gitu ya agak sulit. Bukan agak sulit, agak nggak enak lah sama si tetangga sekitar. Nah, enak banget. Silincer itu enak banget. Udah aku bahas di video sebelum ini. Itu impresi ya. Jadi impresi pakai knalpot Pekajaman ini, dan bedanya sama knalpot yang custom. Kalau kalian yang belum lihat bisa nonton aja. Wih, banyak polisi itu. Kalau kalian yang belum lihat aja. Ini tuh enak, power itu dapat. Kalau Pekajaman ini tuh yang aku rasain ya, dari RPM bawah sampai atas tuh dapat banget. Tapi kalau untuk tipe knalpot yang short kayak gini, yang short ini panjangnya 22 cm dan diameter outletnya sekitar 60, yang notabene itu knalpotnya kompetisi. Jadi ini tipe knalpot itu kompetisi, jadi bukan harian. Jadi kalau kalian yang request ke Pekajaman itu bisa kalian request buat harian atau buat kompetisi. Jadi kalau kalian request buat harian nanti disesuaikan dengan silincernya. Biasanya dibikin agak panjang, paling sekitar 25 cm, atau by request juga bisa. Dan diameter OT nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Tapi kalau itu special request ya, atau kalian request sendiri itu bisa. Kalau aku kan ini kan dibikinin temenku juga request, jadi requestnya segini, dibikinin segini. Jadi ya untuk performa tuh enak. Nanti aku bakal bahas, aku nanti bakal berhenti dan kasih penampakan lah, serta tes on dikit-dikit. Jadi kita nanti tes on dikit-dikit, sama kita review diameter leher sama bentuk silincernya tuh kayak gimana. Kalau di video sebelumnya itu udah ada, tapi belum signifikan banget, cuma sekilas saja. Dan untuk performa ini dapat banget. Dari untuk segi tenaga. Kita belok ke kiri aja ya. Dari segi tenaga ini enak banget ya. Jadi dapat, apalagi di RPM atasnya itu jambak banget. Soalnya biasanya tipe knalpot yang short kayak gini tuh RPM atasnya tuh jambak banget ya. Tapi di bawahnya agak kurang. Tapi ini kalau menurutku enak banget. Berhubung si Maxi udah magnetnya bubutan,
Jadi RPM bawah itu kebantu sama si magnet ringan, terus RPM atasnya tambah lagi knalpot. Knalpot itu tipenya atasan. Kalau buat knalpot short kayak gini biasanya atasannya itu jambak banget, apa ngejet gitu. Yo emang ngejet, atasnya itu emang cepet banget. Jadi yo mengisi lah dari RPM bawah sampai atas tuh enak kalau di motorku ini. Mungkin kita nanti review di tempat aja ya, sekalian kita kasih penampakannya itu kayak gimana, bedanya kayak apa, terus bentuk silincernya tuh kayak gimana. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya yang di tempat aja langsung, sama kita nanti tes on suaranya. Oke, untuk review knalpot pekajamannya kayak gini. Aku berada di depan toko, dari tadi muter-muter nyari tempat tuh nggak ada ya. Udah aku review di sini aja. Untuk penampakannya tuh kayak gini, silincer pekajaman. Kita lihat finishingnya dulu. Kalau dari segi finishing tuh rapi banget ya knalpot pekajaman ini. Nih, nggak kalah. Bahannya itu stainless steel. Untuk berapanya tuh aku lupa, kayaknya 304 atau berapa. Pokoknya ini bahannya agak tebel plate. Jadi untuk knalpot yang bahan plate agak tebel kayak gini, mesti suaranya itu enak ya. Terus dari bentuk silincer itu kayak gini, panjangnya 22 cm. Terus ini corongnya tipe kompetisi. Untuk tipe corong kompetisi itu besar kayak gini. Corong itu besar kayak gini untuk tipe kompetisi. Nah, diameternya itu sekitar 60. Untuk inlet knalpot sekarang tuh diameternya 50 mm, yang dulunya tuh 56 mm. Terus dibikinin lagi sama temenku knalpot full system. Ini diameternya untuk inlet silincer 50 mm. Dan untuk bentuk leheran tuh kayak gini. Bentuk leheran yang sekarang tuh udah cakep banget ya. Jadi bentuk leherannya tuh sama kayak dose yang dulu yang pernah aku pakai. Untuk bentuk si headernya kayak gini, dari sini tuh R2 terus ke sini, terus ini ke atas. Jadi ini tuh mepet sama underbone. Untuk underbone-nya kalau enggak aku pindah posisi nih, jadi kalau enggak aku pindah di atas ini, bentar. Nah, kalau enggak aku pindah bautnya di atas ini, mesti di sini nih tuh nggak seru ya. Jadi ini udah tipis banget. Kemarin kan aku settingannya di bawah sini untuk si lubang bautnya, terus itu nabrak, terus aku bergeser ke atas. Untuk underbone yang lainnya aman, soalnya fittingnya di motornya temanku tuh tinggi banget kemarin. Jadi ini harus aku nyesuaiin lagi di motorku ini. Untuk spek header dari bagian depan itu diameter 35, terus 35 sampai ke sini, terus di sini diameternya ngerucut ke 50, 35, terus di sini 38. Di bagian sini diameternya 38, terus ngerucut ke 50 sampai sini. Ini untuk spek 200 cc. Kalau dipasang dibuat motor harian tuh ngempos. Jadi ngempos banget. Maaf ya kalau suaranya itu agak berisik. Soalnya ini di pinggir jalan, aku tadi nyari tempat tuh nggak ada, kepepetnya di sini ya udah. Di sini yang agak slow. Untuk sistem bracketnya itu bracket paten kayak gini. Keunggulan dari bracket paten kayak gini tuh jadi nggak usah pakai klem. Yang notabene kalau pakai klem tuh biasanya membekas di sini. Jadi look itu kelihatan nggak enak ya. Kalau udah dipakai agak lama. Kalau ini kan enak dong. Ini bracketnya aku custom lagi, bracketnya meliuk kayak gini. Ini pakai plat dia ketebalan 5 mm. Jadi aku custom sendiri. Soalnya kalau platnya dibikin lurus itu tuh nabrak sama si sirip R15 ini. Jadi aku custom sendiri agak belok kayak gini. Tapi ini nggak dilas ya. Di heat treatment atau dipanasin. Untuk logo pekajaman yang ori itu kayak gini sekarang bulat. Yang dulunya kalau nggak salah tuh logonya belum bulat kayak gini. Terus sekarang tuh bentuknya bulat kayak gini. Buat kalian yang mau beli knalpot pekajaman second, itu kalian lihat aja dari bentuk ini, dari bentuk bracketnya udah kelihatan, terus dari bentuk cantol ampere. Nah, untuk pekajaman sekarang tuh cantol ampere udah kayak dos ya. Untuk di bagian header juga sama aja, udah kayak dos. Jadi ini berbentuk plat terus dilubangi. Bukan kayak cantol ampere yang knalpot yang universal itu, atau knalpot pada umumnya yang cuma pakai apa
kawat kayak gitu terus dibengkokin tuh enggak. Kalau sekarang tuh pekajaman pakai yang ini modelnya, kelihatan enggak tuh? Nah bentuknya kayak gitu, jadi plat dilubangi kayak gini, bentuk finishingnya rapi banget. Kalau kalian yang mau pesen bisa DM ya, bukan DM, komen aja, nanti aku kasih nomor temanku yang kemarin ngerisetin buat making ini. Ya kayaknya bisa sih kalau request knalpot kayak gitu, apakah zamannya langsung. Untuk bedanya sama tipe yang dos kemarin, kalau ini lehernya di las cacing, jadi banyak banget las cacingnya kayak gini. Tapi kalau menurutku aku lebih suka ke header yang langsung bendingan. Ini kotor aja kena air radiator, sekarang suka nyiprat-nyiprat air radiatornya, nggak tahu kenapa. Kayaknya reservoirnya terlalu penuh. Untuk leher ini tuh udah ada sensor O2 nya atau untuk AFR. Untuk lubang AFR itu di bawah sini. Nah itu kelihatan nggak tuh? Kita pindah posisi ya. Kita pindah posisi, lihat. Nah itu ada AFR meternya dibikin di situ. Soalnya ini resetannya di motornya temanku ya. Resetan di motornya temanku, jadi lubang AFR-nya agak dibikin ke bawah. Kalau di motorku ini kalau dibikin ke bawah kayak gitu tuh di polisi tidur tuh suka mentok ya. Jadi harusnya tuh leheran itu agak ke atas. Tapi temanku tuh kan pakai head 1S7 yang punya emek lama, kodenya tuh 1S7. Jadi kemarin di fitting di motornya temanku tuh mepet. Jadi di bagian header ini tuh mepet sama blok mesinnya ini. Terus kan aku pakai HT masih bawaan standar, bawaannya King 2 PV yang lubang X itu panjang, jadi ya ini agak ke bawah kayak gini, tapi nggak apa-apa, masih aman. Nah, itu kayak gitu. Kita tes on ya, kita tes on aja, soalnya aku di pinggir jalan nggak enak ya kalau keras-keras. Oke, sekarang kita tes on suara pekajaman. Suaranya enak banget. Ini posisi idle. Untuk di jalan nanti kalian bisa dengerin aja. Udah dikit aja, nggak enak sama yang sekitar ya, soalnya aku cuma numpang tempat aja. Ini di tempat kosong. Oke, mungkin segitu aja review knalpot pekajaman ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari Simaxi ini. Insya Allah ada proyekan yang terbaru lah dari Simaxi ini. Subscribe dulu aja.